Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, dan pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai materi sistem reproduksi pada hewan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Elvi Pelokila, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua Elizabeth Jaida, dan yang ketiga Maria Fonitote. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri 1 Elizabeth Jaida untuk menjelaskan kepada kita sistem reproduksi kepada hewan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuan dari reproduksi ini untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Berikut sistem reproduksi hewan terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi vertebrata dan sistem reproduksi invertebrata. Saya akan menjelaskan reproduksi hewan tentang vertebrata. Reproduksi hewan vertebrata terjadi secara generatif atau pembuahan didahului dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sistem reproduksi vertebrata dibagi menjadi dua. Pertama, fertilisasi. Fertilisasi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu fertilisasi secara eksternal dan fertilisasi secara internal. Fertilisasi secara eksternal merupakan cara reproduksi saat sperma organisme jantan membuahi sel telur organisme betina luar tubuh betina. Fertilisasi secara internal merupakan meleburnya sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam tubuh betina selama proses reproduksi seksual. Yang kedua, perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan vivipar, yang kedua ovovivipar, yang ketiga ovipar. Golongan vivipar dengan ciri-cirinya: yang pertama, janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kehamilan. Dua, janin memperoleh makanan dari induknya. Yang ketiga, mempunyai kelenjar susu dan menyusui anaknya. Yang keempat, janin ada di dalam tubuh induk, contohnya sapi, kambing, paus. Yang kedua, golongan hewan secara ovovivipar yang berciri-ciri: yang pertama, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Yang kedua, makanan diperoleh embrio berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Yang keempat, anak keluar dengan proses dilahirkan, contohnya ular, ikan pari, dan kadal. Yang ketiga, golongan hewan secara ovipar yang berciri-ciri: satu, embrio tumbuh di luar tubuh induk, yaitu dalam telur. Yang kedua, embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Yang ketiga, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang keempat, umumnya tidak mengandung tetapi mengerami telurnya hingga menetas, contohnya ayam, bebek, buaya. Dari ciri-ciri ketiga perkembangan biakan hewan tersebut, maka terdapat beberapa kesamaan, yaitu: satu, pembuahan membutuhkan induk jantan dan betina. Yang kedua, perkembangbiakan menghasilkan individu baru. Yang ketiga, perkembangbiakan secara kawin, yakni melibatkan pertemuan dua sel kelamin jantan dan betina. Yang keempat, sifat individu baru atau turunan sama dengan sifat induknya. Yang berikut saya akan menjelaskan sistem reproduksi hewan menurut pengelompokan kelas. Yang pertama, kelas spesies. Kelas spesies bereproduksi dengan ovipar dan secara fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya meliputi testis, vas deferens lubang urogenitalia. Untuk jantan dan betina adalah ovarium, oviduk, dan lubang urogenitalia. Yang kedua, kelas amfibi.
Amfibi bereproduksi dengan ovipar dan fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya meliputi testis, fasa deferentia, dan kloaka. Untuk jantan dan untuk betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Yang ketiga, kelas reptilia bereproduksi dengan ovovivipar dan ovipar dan fertilisasi internal. Organ reproduksi jantan meliputi testis, hemipenis, vas deferens, epididymis, dan kloaka. Untuk betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Yang keempat, aves. Aves bereproduksi dengan ovipar dan fertilisasi internal. Organ reproduksi bagi jantan yaitu testis, vas deferens, dan kloaka. Dan untuk betina meliputi ovarium kiri, oviduk, dan kloaka. Yang kelima, mamalia dengan vivipar dan fertilisasi internal. Organ reproduksi jantan meliputi penis, vas deferens, testis, dan anus. Untuk yang betina meliputi ovarium, oviduk, uterus, dan anus. Yang berikut Baik, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri 2 untuk melanjutkan pembahasan. Baik, saya sebagai pemateri berikutnya akan melanjutkan tentang sistem reproduksi invertebrata. Reproduksi vertebrata dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual yaitu pertunasan, sedangkan reproduksi seksual yaitu regenerasi. Perbandingan antara reproduksi aseksual dan seksual. Jumlah induk. Reproduksi aseksual yaitu 1, reproduksi seksual yaitu 2. Organ yang digunakan. Reproduksi aseksual, organ-organ vegetatif. Reproduksi seksual, organ-organ seks. Proses. Reproduksi aseksual, pertunasan, dan regenerasi. Reproduksi seksual, yaitu pembuahan atau fertilisasi. Pembelahan sel. Reproduksi aseksual, mitosis. Reproduksi seksual yaitu mesomeiosis. Sifat keturunan terhadap induk. Reproduksi aseksual, identik. Reproduksi seksual yaitu bervariasi. Reproduksi seksual invertebrata. Yang pertama, pertunasan, yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induk. Tunas ini kemudian memisahkan diri dan menjadi individu baru, contoh hidra. Yang kedua, regenerasi, perkembangan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tersebut menjadi individu baru, contohnya cacing planaria. Materi selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada moderator. Saya selaku moderator sekaligus materi 3 dan saya akan melanjutkan pembahasan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi partenogenesis. Sistem reproduksi partenogenesis adalah metode reproduksi tanpa adanya pembuahan atau tanpa adanya perkawinan jantan dan betina. Reproduksi menggunakan metode ini tidak memerlukan adanya pejantan yang melakukan pembuahan pada betina, contohnya pada lebah. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila materi yang kami sampaikan mungkin kurang jelas. Sekian dan terima kasih.